Senin tanggal 19 September saya berangkat ke Jepara dengan menggunakan kereta dan travel. Singkat kata, saya sampai di sebuah pabrik furnitur dan bekerja seperti biasa, mengecek kualitas barang. Sorenya, saya pulang ke mes, semacam kontrakan fasilitas menginap dari perusahaan. Malam pertama tidak terjadi apa-apa, karena badan saya capek sekali. Selepas maghrib saya langsung tidur hingga subuh. Hari Selasa saya berangkat kerja seperti biasa, namun pada sore selepas maghrib, saya menyempatkan diri berkunjung ke kediaman salah seorang teman lama. Padahal laporan kerjaan masih banyak. Yah, namanya silaturahmi, kalau nggak disempet-sempetin ya susah nyari waktu yang tepat buat ketemu teman lama. Jam 9 malam, saya pulang ke mes yang lokasinya di daerah perumahan Mandaan, Jepara. Saat pulang itulah saya baru menyadari ternyata lokasi mes saya itu dikelilingi oleh kuburan. Dalam hati berkata, hadah, sarang lelembut nih. Sampai di mes sekitar jam setengah 10 malam. Oh ya, kebetulan teman sekerja saya yang bernama Zainal sedang pulang ke Semarang, otomatis saya sendirian di mes. Setelah istirahat sejenak, lalu mandi dan ngopi-ngopi, saya lanjut buat laporan kerja. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 12 malam. Tanda-tanda aneh mulai muncul, terdengar suara-suara seperti orang lagi sibuk angkut-angkut barang. Krosak, kroksak, tek, tek, duk, mendadak tengkuk terasa merinding. Walau perasaan agak-agak gimana, tapi saya tetap melanjutkan membuat laporan pekerjaan. Saat saya sedang menghisap sebatang rokok, tiba-tiba ada bayangan melintas di samping kulkas. Saya langsung beranjak dari kursi dan mengejar bayangan itu hingga ke pintu depan. Aneh. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Selanjutnya, di belakang saya seperti ada beberapa orang berjalan cepat melewati kulkas dan menuju dapur. Saya balik lagi mengejar rombongan tersebut. Buset, ada sesosok makhluk yang terlihat tapi hanya topi dan kakinya saja yang sempat saya lihat menembus pintu dapur menuju gudang. Saya merasa makin penasaran, kemudian saya buka pintu dapur yang menuju gudang. Saya lepas slot pintunya perlahan dan saya buka pintunya pelan-pelan. Krek. Tengok-tengok di sekitar gudang, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Kembali saya menuju ke depan laptop untuk melanjutkan bikin laporan. Baru saja ketak-ketik sebentar, kembali terdengar suara-suara aneh. Tak, tek, lanjut terus apa diterusin besok ya laporannya, gumam saya dalam hati. Lalu, whoosh, ada sesuatu yang meniup di belakang leher saya. Lalu terdengar suara keras seperti benda jatuh di atas Ethernet plafon, duk. Perasaan mulai agak-agak gimana gitu. Lalu saya berdehem, segera saya beresin laptop dan masuk ke kamar. Sialnya, jendela di kamar yang tembus ke gudang tidak ada gordennya. Saya masuk kamar, matikan lampu, dan rebahan di atas spring bed dengan posisi membelakangi pintu kamar dan wajah menatap ke jendela kamar. Baru saja beberapa menit rebahan, terdengar suara seperti ombak di laut. Karena penasaran, saya tetap melihat ke arah jendela kamar. Samar-samar terlihat seperti topi bajak laut, lalu terlihat bagian samping dan belakang makhluk tersebut. Seperti orang Portugis, saya mulai merungkel dan membelakangi jendela. Penasaran, saya tengok sekali lagi ke arah jendela. Dan ada penampakan wajah rata, nggak ada mata, hidung dan mulutnya. Astaga, saya langsung kembali, merungkel, dan baca-baca doa semampunya. Hingga akhirnya saya pun terlelap.